Gimana kalau pengalaman terakhir sama teman-temen lo jadi pengalaman terburuk di dalam hidup lo? Ini cerita temen gue, kita sebut aja namanya Dian. Ini kejadian tahun 2017 by the way. Jadi di sekolahnya Dian mengadakan perpisahan berupa jalan-jalan ke Jogja selama 3 hari 2 malam. 80% dari angkatan 2017 itu ikut. Sekolah tersebut ini menyewa 7-8 bus. Dian pergi bersama teman dekatnya yaitu Gono. By the way, Gono ini tuh temen gue juga. Sebenarnya Gono ini tuh dilarang sama orang tuanya untuk mengikuti perpisahan tersebut. Bukan karena nggak ada duit, tapi bapaknya ini tuh khawatir kalau nantinya bakalan ada hal buruk yang bakalan terjadi. Tapi Gono tetap mau ikut karena dia mau ada momen kenang-kenangan terakhir bareng sama teman-teman sekolahnya. Pas berangkat nggak ada kejadian-kejadian aneh sama sekali. Semua aman terkendali. Mereka berangkat itu di jam 9 pagi dan sampai di villa itu jam 9 atau jam 10 malaman gitu. Karena mereka sampai di sana itu malam, jadi guru-guru menyarankan kalau di malam itu mendingan mereka istirahat aja untuk mempersiapkan di keesokan harinya. Beberapa anak pergi untuk cari-cari cemilan, cari-cari warkop, biasalah anak laki. Dian dan Gono ini tuh termasuk ke dalam salah satu anak-anak yang mencari warkop. Dan ketemulah kayak warung kopi kecil gitu. Disediain ada gubuk-gubukan buat orang-orang yang duduk atau sekedar beristirahat. Nah pada saat mereka lagi nongkrong di warkop tersebut, Dian ini mencoba untuk ngobrol sama pemilik warkopnya. Ya, Dian ini emang humble banget sih. Kira-kira percakapannya kayak gini. Misi Pak, maaf ya kalau rame. Oh ya nggak apa-apa, malah saya seneng. Soalnya jarang ada orang malam-malam gini. Setelah berbasa-basi, masuklah ke pembicaraan ke agak serius. Hati-hati ya mas kalau pada mau ke pantai. Jangan ngelakuin hal-hal yang di luar aturan. Ombaknya juga lagi tinggi, takutnya nggak bisa pulang. Dian langsung mikir keras. Gak bisa pulang. Emang ada Pak yang gak bisa pulang? Banyak. Lihat aja di berita. Dian dan anak-anak yang lain yang ngedenger hal itu cuma menganggap itu peringatan kecil aja buat mereka, biar mereka nggak sembrono di tempat orang. Gak sadar ternyata waktu udah menunjukkan di jam 1 malam. Mereka bergegas untuk jalan balik ke villa. Besokan harinya, mereka melakukan kegiatan sesuai rundown. Dan pas malamnya, pas mereka lagi melakukan kegiatan api unggun, Gono nih kebanyakan diem. Kenapa sih diem mulu? Gono cuma bilang, Kok gue perasaannya nggak enak ya? Kayak bakal ada yang hilang gitu. Dian menanggapnya dengan candaan. Ya iyalah, namanya juga perpisahan, pasti lo akan kehilangan. Begitu katanya. Kegiatan tersebut berakhir di jam 10 malam. Karena kegiatan esok yang mana itu adalah hari terakhir mereka di Jogja akan sangat melelahkan. Jadi mereka disarankan untuk beristirahat dan tidur. Namanya juga anak laki, nggak mungkin langsung tidur lah. Semua nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan bercengkrama dengan satu sama lain. Pada saat di kamar, Dian dan 5 orang temannya cerita tentang kejadian horor yang ada di Jogja serta mitos-mitos yang ada di Jogja. Ada mitos yang menarik. Mitosnya adalah kalau malam-malam gini lu denger ada kereta, kuda, atau bunyi gamelan Jawa, berarti itu tandanya kita diterima oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi kalau lu nggak denger apa-apa, justru cuma ada ketakutan, kegelisahan yang ada, itu tandanya lu nggak diterima di Jogja. Iya kah? Gue pernah denger mitos ini by the way. Dan pas malam-malam, jam 2 malam, ada suara kidung Jawa gitu. Berarti itu tandanya gue disambut ya. Amas. Oke lanjut ya. Dian mikir, apa kita nggak diterima di sini ya? Soalnya Gono tuh gelisah banget. Tapi lagi-lagi Dian mencoba untuk berpositive thinking. Akhirnya mereka tidurlah di jam 2 pagi. Di jam 4 subuh, mereka dibangunin untuk sholat subuh berjamaah di musola dekat dengan villanya. Setelah sholat selesai, Dian pas lagi nyebat, dia nih negor temennya, namanya Amel. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Amel nih cerita. Katanya, salah satu temennya Amel, kita sebut aja namanya Yanti, dari awal tiba di Jogja dan beristirahat, sampai di hari terakhir, si Yanti ini tuh selalu ketindihan gitu, atau bisa dibilang kena rep-rep. Tadi malam, si Yanti ini tuh bikin heboh villa cewek, karena tiba-tiba dia nangis di tengah malam. Sepertinya sih kesurupan ya. So fix berarti mereka ini tuh nggak diterima di tempat itu sebenarnya. Itu pikiran Dian pada saat itu. Nah ini menyambung cerita teman kamarnya Dian pada malam itu, dan kayaknya relate ya. Tepat di hari terakhir mereka di Jogja, rundown mereka di satu hari itu mereka harus ke 2 pantai, yaitu Pantai Indriani dan Parangtritis. Jarak dari villa ke Pantai Indriani itu sekitar 1 jaman. Pada saat di sana mereka dikasih tahu nih larangan-larangan apa yang harus dihindari, yaitu mereka nggak boleh menyentuh bagian-bagian yang dikeramatkan. Mereka juga nggak boleh ke atas tebing karena di situ ada makam yang paling dikeramatkan. Dan meski hanya mitos,
tapi mereka tetap harus mengusahakan tidak boleh menggunakan pakaian atau apapun yang berwarna hijau. Setelah mereka lagi main-main nih di pantai, ada yang foto-foto, ada yang main air, ada yang lagi santai-santai. Dian ngelihat ada beberapa anak yang mencoba untuk ke tebing, yang mana di atas tebing itu ada makam yang dikeramatkan. Dian cuma berpikir mungkin aja anak-anak yang kesana itu hanya berdoa. Kalau kalian nanya makamnya itu apa sih, kalian searching aja. Gue nggak bisa nyebutin karena kata temen gue jangan disebutin makamnya. Setelah mereka puas nih main di pantai, mereka mau menuju ke pantai Parangtritis. Tapi pada saat anak-anak dikumpulin untuk masuk ke mobil, ada satu anak perempuan yang satu mobil sama Dian. Kita sebut aja namanya Tia. Dia ini tuh tiba-tiba mukanya pucat, tatapannya kosong. Padahal yang lain rame nih, ada yang nyanyi, ada yang ngobrol, ada yang ngegosip. Tapi dia benar-benar tatapannya kosong ngadep ke jendela luar. Karena teman-teman semobilnya ini khawatir sama si Tia, akhirnya Dian berinisiatif untuk manggil gurunya buat ngecek keadaannya si Tia ini. Karena hari udah makin sore, mereka memutuskan untuk memulai perjalanan kembali ke Jakarta. Jadi ada anak cewek yang satu mobil sama Dian. Kita sebut aja namanya Tia. Tia ini selama di mobil nih gerak-geriknya udah mencurigakan. Dari mulai dia suka bengong, tatapannya kosong banget, mukanya pucat, terus matanya merah, badannya dingin banget. Padahal di keadaan kayak gitu, yang lain pada bercanda, ada yang nyanyi-nyanyi, tapi si Tia ini tuh fokus matanya ngeliatin ke arah pantai, kayak sambil ngelamun aja gitu. Dia nih sempat negor Tia, "Kenapa Ti? Jangan bengong." Terus Tia senyum, tapi tuh senyumannya tuh kayak penuh arti gitu, kayak punya niat jahat kayak gini nih. Gue takut nggak muka gue. Akhirnya semobil ini tuh notice kalau ada yang beda sama Tia. Dian inisiatif untuk manggil guru untuk memastikan keadaannya Tia. Pas Dian lagi manggil guru, menurut pengakuan temen semobilnya juga, Tia ini tuh ngomong bahasa Jawa, tapi kayak kelihatan marah. Temen lainnya berusaha untuk nenangin juga, tapi Tia malah makin ngamuk. Akhirnya satu guru berhasil dibawa sama Dian ke mobil itu. Kita sebut aja namanya Pak Aris. Pak Aris salah satu guru killer di sekolah itu. Pas disamperin ke mobil, Tia ditanya lah sama Pak Aris, "Kamu ini siapa?" Lalu Tia udah bisa ngomong bahasa Indonesia di situ, tapi dengan suara yang beda. Dia bilang, Kalian ngacak-ngacak tempat saya. Suruh dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, atau anak ini gak akan pulang. barulah di situ tiba-tiba jadi kayak kesurupan massal. Ada beberapa anak yang bukan di mobil tersebut ikut kesurupan juga. Nah, by the way, Tia ini punya pacar. Pacarnya ini namanya, kita sebut aja namanya Ardi. Pas Ardi datang ke mobilnya Tia ini tuh tiba-tiba nunjuk Ardi sambil melotot dan minta tanggung jawab. Dari situ semua berspekulasi kalau Tia dan Ardi ini tuh abis melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dari situ keadaannya udah gak kondusif, Pak Aris langsung tertuju ke Ardi. Dia langsung narik Ardi untuk diskus sama guru-guru lainnya. Ardi dipaksa ngaku sama guru-guru nih soal apa yang dia lakukan. Sampai, mohon maaf, Pak Aris ini tuh hampir berbuat kasar sama Ardi. Karena pengakuannya Ardi yang dianggap nggak masuk akal. Ardi menceritakan kronologinya. Ternyata, Ardi pergi ke makam keramat yang ada di tebing bersama Tia. Dan nyoret-nyoret di dekat pintu makam tersebut nama sekolah mereka dan coretan-coretan lainnya. Semacam pertanda lah kalau sekolah ini pernah study tour atau farewell ke pantai tersebut. Ardi juga menceritakan kalau dia mencoret-coret itu pakai spidol atau pulpen yang dia ambil dari makam keramat tersebut. Di sekitar makam itu ada gelas yang berisikan spidol dan kertas yang isinya Arab gundul. Kertas itu sempat dibuka juga sama Ardi. Pari sempat nanya, ada nggak barang yang dibawa balik? Ternyata spidol itu tuh dibawa pulang sama Ardi. Akhirnya Ardi disuruh balikin itu spidol ke tempat semula. Sementara Ardi kembali ke makam ditemanin sama Pak Aris, guru-guru lain ngecek keadaannya Tia. Tia malah makin-makin kayak kejang-kejang, ditambah lagi makin banyak yang kesurupan, khususnya anak-anak cewek. Karena takut terjadi yang enggak-enggak, salah satu guru inisiatif lah untuk memanggil warga setempat untuk dimintain bantuan. Akhirnya warga tersebut itu memanggil juru kunci, yaitu Mbah Giarto. Pas Mbah Giarto datang di tengah-tengah kesurupan massal, Tia ini ketawa kenceng banget, kayak suara laki-laki. Mbah Giarto udah sadar kalau sosok tersebut yang merasuki Tia adalah pemilik dari makam keramat tersebut. Mereka berbicara menggunakan bahasa Jawa kromo inggil, yang satupun di situ nggak ada yang paham kecuali ada penduduk lokal yang ngerti. Tapi setelah mereka berkomunikasi, keadaan tiba-tiba jadi kondusif aja, kecuali Tia. Mbah Giarto bilang kalau harus ada yang dikembalikan dan ditaruh di tempatnya semula dengan tata letak yang sama
nggak boleh beda. Lakukan itu kalau anak ini mau selamat, atau semua nggak akan bisa pulang. Belum tentu juga kan Ardi ini tuh ingat gimana pas pertama kali dia ambil spidol itu. Apakah vertikal kah atau horizontal kah? Oh, PR sih. Karena takut ada kejadian yang nggak diinginkan, semua anak yang tidak bersangkutan untuk segera kembali ke Jakarta, termasuk Dian dan Gono. Sementara Tia dan Ardi beserta sebagian guru-guru masih berada di sekitar pantai tersebut untuk melakukan satu ritual. Tapi ada kendala pada saat anak-anak lain menuju ke Jakarta. Beberapa anak tiba-tiba kesurupan pada saat di perjalanan. Akhirnya setelah guru-guru discuss by phone, dan Mbah Giarto menyarankan kalau anak-anak tersebut mendingan dibalikin lagi aja ke tempat kejadian. Dan akhirnya mereka semua kembalilah ke tempat pemukiman warga, di mana ritual akan dilangsungkan. Dengan sangat terpaksa, anak-anak ini ikut dalam ritual tersebut. Dengan posisi Tia yang udah dipocongin di dalam masjid dan udah ramai sama warga dan anak-anak alumni sekolah tersebut. Tapi karena konsepnya ritual, jadi ya emang nggak boleh terlalu rame. Jadi hanya yang bersangkutan dan anak murid yang dekat sama Tia beserta guru-guru. Mereka mengelilingi Tia dan membacakan doa. Tapi Tia dibaca-bacain doa tuh nggak mempan. Malah Tia ngikutin bacaannya. Misal Mbak Giarto baca Al-Fatihah, si Tia ngikut Al-Fatihah juga. Dan Tia bilang, Aku lebih pintar baca Al-Quran daripada kalian. serem sih. Tapi alhamdulillah ritualnya berjalan dengan lancar. Sampai jam 3 ritual selesai pun Tia udah berhasil ditenangkan, udah berhasil dinetralisasikan. Tapi tetap aja tatapannya ini tuh tetap kosong. Muka pucet, kayak tinggal badan aja gitu. Agaknya entah kemana. Kira setelah sholat subuh, Tia beserta rombongan dibawa balik lah ke Jakarta. Alhamdulillah di perjalanan gak ada apa-apa, gak ada kejadian yang aneh-aneh, semua aman. Tapi ya tetep lah ya, semua pasti dalam keadaan trauma dan ketakutan pastinya. Sesampainya di Jakarta, teman-temannya pun gak tahu lagi kabarnya si Tia. Tapi harusnya jika ada kabar duka, semua pasti dikabarin. Apalagi kejadian tersebut tuh kan melibatkan banyak orang ya. Tapi ini tuh gak ada kabar apapun sampai detik ini. Dan anehnya gak ada yang membicarakan satupun. Kayak gak terjadi apa-apa gitu. Dan percayalah, temen gue si Dian dan si Gono ini baru menceritakan di tahun 2025. Baru tahun-tahun ini pas bulan puasa dia cerita dan gue baru ingat. Kayaknya temen gue punya cerita yang seru banget. Ini baru gue bawain. Jujur ya, pas gue denger cerita ini, bahkan waktu itu gue lagi live dan reaksi gue, pundak gue nih, apa ya, kayak pegel banget. Lu tau kayak kalau misalkan kayak orang kolesterol, nah kayak gitu tuh. Dan satu temen gue itu dia muntah-muntah. Dia ini emang sensitif dan dia bilang kayaknya orangnya hadir. Maksudnya yang diceritakan ini hadir. Soalnya kan si Dian dan si Gono ini menceritakannya detail banget ya. Tempat, nama, yang memiliki makam keramat, semua detail. Jadi mungkin ya yang bersangkutan hadir. Dan soalnya kan katanya kalau misalnya kita lagi menceritakan horor atau cerita setan, nah itu tuh setannya dateng gitu. Ya Allahualam ya. Benernya ya, kejadian ini tuh simply gara-gara si Ardi ini iseng lah di tempat keramat tersebut dan ngambil sesuatu dari makam itu. Even udah dikembaliin pun, entah naronya kurang benar atau gimana, yang berimbas ke Tia juga. Sama nih, Tia datang ke makam tersebut dalam keadaan kotor atau dia lagi haid. Makalah pemilik makam keramat marah sama keduanya. Makanya kalau kata gue, kalau kita udah datang bertamu ke tempat orang, jangan aneh-aneh. Jaga sikap, bisa saling menghargai dan menghormati. That's the point. So ya, segitu dulu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya.